Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Latifah, NIM 220201-193 dari Program Studi Sistem Informasi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sentimen analisis. Sentimen analisis ini adalah salah satu teknik dari Natural Language Processing atau NLP yang digunakan untuk menentukan emosi atau sikap seseorang terhadap suatu objek berdasarkan pada teks. Pada konteks NLP sendiri, analisis sentimen ini bertujuan untuk mengidentifikasi opini pengguna, menentukan apakah teks tersebut bersifat positif, negatif, atau netral. Dan sentimen analisis ini banyak digunakan pada ulasan aplikasi Shopee atau Lazada atau aplikasi sejenisnya. Dapat juga pada sosial media atau untuk menentukan kepuasan pengguna. Nah, sentimen analisis ini dibagi menjadi 3 jenis atau 3 kategori utama, yaitu positif, negatif, atau netral. Positif ini menunjukkan emosi kepuasan atau kepuasan pengguna. Contohnya, aplikasi ini bagus, atau sepatu ini bagus, atau produk ini sangat bagus. Itu menunjukkan sentimen positif. Untuk sentimen negatif yaitu menunjukkan emosi kekecewaan atau ketidakpuasan dari pengguna. Produk ini jelek, itu merupakan sentimen negatif. Untuk yang ketiga adalah sentimen netral. Netral ini tidak menunjukkan positif maupun negatif. Contohnya, produk ini datang hari ini. Nah, itu tidak menunjukkan bahwa sentimen negatif atau positif, menunjukkan bahwa sentimen tersebut netral. Tahapan dari proses sentimen analisis ini yang pertama adalah pengumpulan data. Mengumpulkan data dengan cara mengambil data dari ulasan Shopee, TikTok, atau sejenisnya. Nah, kemudian yang kedua adalah pre-processing teks, yaitu membersihkan teks agar mudah diproses. Nah, yang ketiga adalah representasi teks. Representasi teks ini mengubah teks menjadi bentuk yang bisa dipahami oleh komputer. Yang keempat adalah klasifikasi sentimen. Menentukan kategori sentimen berupa positif, negatif, ataukah netral. Untuk yang proses terakhir atau output adalah hasil akhir yang berupa label sentimen. Nah, di sini saya melakukan analisis sentimen pada produk sepatu pada aplikasi Shopee. Di sini ada merupakan sentimen positif. Good seller, pesanan yang kedua kalinya. Ini merupakan sentimen positif, atau juga tidak sesuai ekspektasi, deskripsi tidak sesuai pesanan warna coklat, datangnya hitam. Ini merupakan sentimen negatif. Nah, untuk komputer menentukan teks tersebut bersifat positif, negatif, atau netral, di sini saya sudah ada contoh codingannya, langsung saya praktikkan di Google Colab. Nah, di sini saya menggunakan Indobird sentiment. Indobird sentiment ini adalah Indobird yang berbahasa Indonesia. BERT itu adalah Birderical Encoder Responsion from Transformers. Itu model NLP yang berbasis deep learning yang digunakan untuk memahami teks secara dua arah. Kemudian yang pertama adalah menginstal library BERT. Kemudian yang selanjutnya adalah mengimport library BERT. Kemudian import teks ini atau menentukan apakah CPU ini ada di pada perangkat. Nah, yang selanjutnya adalah model name, atau ini untuk membuat BERT yang berbahasa Indonesia, yaitu Indobird. Kemudian device ini untuk menentukan perangkat menggunakan GPU atau CPU. Nah, jika ada menggunakan GPU, di proses ini lebih cepat. Jika tidak, maka menggunakan CPU. Untuk classifier ini untuk menentukan klasifikasi sentimen. Yang tokenizer model name ini untuk membuat tokenizer dari sentimen.
Selanjutnya ada label mapping, yang ada label ada positif, netral, dan negatif. Nah, label mapping ini membuat label mudah dipahami. Nah, selanjutnya adalah menentukan hasil prediksi klasifikasi dari sentimen yang hasilnya berupa label atau berupa skor. Nah, kemudian ini contoh kalimat ujinya tadi saya menggunakan 4 ulasan dari aplikasi dari Shopee berupa produk sepatu ini. Kemudian saya memasukkan 4 teks untuk melakukan analisis sentimen. Yang terakhir ada ini print untuk menentukan untuk menampilkan hasil dari sentimen analisis berupa positif, negatif, atau netral. Nah, di sini juga dibuat confidence-nya. Confidence ini adalah tingkat keyakinan model terhadap hasil prediksi yang diberikan. Nah, kemudian langsung saya jalankan. Nah, ini adalah hasil dari sentimen analisis tadi. Untuk yang kalimat teks pertama itu menunjukkan positif dengan confidence 0,99 dan kalimat kedua negatif dengan confidence 0,98. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dari analisis sentimen ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.